belum bisa upload video hidroponiknya, lagi renovasi kolamnya gitu. Saya kasih regelan seperti ini bawahnya, ternyata di atasnya aja yang saya kasih kemarin, yang bawahnya nggak saya kasih, ternyata melar dia. Yang ini yang sudah habis saya apa namanya tuh, servis. Ini isi gini semua, isi regelan seperti di atas ini, baru dia tidak melar, dia rata dia. Kemarin nggak saya isi, cuman saya isi patok besi aja di sini, nggak kuat, melar dia. Saya takut jebol aja. Setelah ini rencananya saya mau nanam bawang ya. Bibitnya yang kemarin saya tanam itu saya sisakan, nggak saya jual semua. Rencana saya pakai bibit. Ini saya mau berbagi masalah air aja ya. Besok mau saya bikinkan videonya probiotik apa yang saya pakai, sekalian cara memperbanyaknya bagaimana biar nggak mahal jatuhnya. Ini airnya hijau-hijau bener ya, bener-bener hijau, bukan kelihatannya aja hijau, emang airnya dia hijau. Nih air jatuhannya pun hijau. Kolam yang sana hampir semua hijau semua. Dari perubahan hijau ini nanti jadi coklat muda. Setelah coklat muda baru dia jadi RWS itu. Ah, ini kolamnya ini. Ini kemarin jebol pondasinya. Gara-gara gitu udah melar dia kolamnya. Jadinya bebannya jatuhnya ke tanahnya. Pondasinya kalah. Kemarin ini mepet. Kira-kira cuma sekitar 20 sentian kolamnya. Terus saya trek, saya majukan. Kemarin mepet seperti ini dia. Cuman ini kan depan, nggak masalah dia. Yang posisi nomor 3 juga saya majukan ke belakang. Itu pondasinya sudah miring kemarin. Ini total masih renovasi ya. Mungkin perkiraan pertengahan bulan ini udah mulai. Ini tinggal pemasangan aja. Nah ini dah sekalian saya buatkan videonya biar tahu rangkaian kolamnya seperti ini. Saya pakai hulu 4x6 ya. Yang ini hulu 4x6. Kalau bikin gandeng seperti gini sebenarnya lebih berat bebannya ya. Saran saya sih buat 1 gitu aja. Kayaknya lebih ringan ya. Nggak perlu seruat ini konstruksinya. Ini saya pakai pipa hulu 4x6, bawahnya sama hulu 4x6. Ini anyamannya kalau bisa lebih bagus kasih yang tebal ya, kasih yang lebih besar ramnya ini. Jadinya nggak perlu kasih besi ini lagi, cukup ram itu aja. Besi ininya cuman silangan 1, 2, 3 atau berapa, cuman buat pegangan aja saya rasa kuat. Kalau mau pakai hulu harus ada regalan seperti ini. Regalan ini kira-kira cuma 18 cm panjang itu. Ntar di bawahnya juga dibikin seperti itu rata semua, baru dia mau kuat dia. Kalau untuk di pipa-pipa saya seperti ini udah bikin ya. Kalau dari apa namanya tuh, dari mesin ke atas cukup seperti ini. Ini mesinnya saya pakai yang 45 watt ini ya, mereknya Sunsun apa lupa saya. Setelah di atas pakai T, langsung kasih lubang-lubang seperti ini, pasang lubang-lubang kecil aja. Ini pipanya dikasih lubang, terus pipa 4 dimnya dikasih lubang, terakhirnya dikasih lubang yang kecil aja. Ini tempat potnya, yang ini lubang untuk jatuhnya air yang di pipa ini. Ada juga yang make apa namanya tuh, selang kecil dimasukkan. Itu lebih ruwet menurut saya ya. Kemarin saya juga pernah nyoba yang itu, cara bersihinnya susah. Kalau ini gampang, tinggal buka ini,
tinggal buka aja. Setiap pagi itu dibuka, habis itu dibersihkan. Oh, digetok-getok gini aja turun dah dia kotorannya. Habis itu dibilas di air kolamnya, pasang lagi, udah lebih simple. Kalau pakai yang isi selang-selang itu, masuk ke sini selang, masuk di lubang kecil ini selang, membersih serangnya ruwet. Enakan begini aja, langsung dibolongin seperti ini. Langsung dikasih lubang aja, kasih lubang, pas-pasan kolamnya itu kasih lubang, pas-pasan titiknya. Oh, ini lubangnya pakai bor 6 mili kayaknya ya, pakai bor 6 mili kemarin. Ini dibuatkan lubang kecil untuk jatuhnya air ini aja. Ini lubang pot-potnya udah, ini lubang cupnya. Kalau konstruksinya seperti ini udah ya, konstruksinya. Saran saya buatnya jangan yang paralel seperti ini ya. Oh, saya kan bikin yang paralel gitu, itu bebannya berat dia. Harus isi regelan, harus isi ini namanya regelan, harus isi regelan di bawahnya juga, di atas juga isi, baru mau dia lurus. Lebih boros jatuhnya. Saran saya kalau mau buat mendingan pakai baja ringan aja ya. Kalau pakai baja ringan lebih murah, tapi nggak bisa buat paralel seperti ini, satu-satu aja cukup. Nah, yang ini air yang mau ke coklat, dari hijau itu airnya jadinya begini, sudah agak coklat dia sedikit airnya. Dari air seperti ini nanti jadi coklat. Ada contoh airnya di bawah, kalian biar saya contohkan. Sampai air RWS-nya juga ada di sini. Airnya hijau kecoklatan. Ini sudah saya perbaikin kemarin, lurus, nggak ada gini dia, nggak ada apa namanya itu, nggak kembung itu, mau rapi dia lurus. Kuat dia tahanannya kalau udah dikasih regelan. Ini contoh pipanya yang posisi hidup seperti ini dia airnya. Airnya ngalir gini dia. Ini karena belum ada cupnya, makanya saya taruh di depan aja. Ini dari pipanya, ini T-nya ke bawah, langsung mesin. Hidup dia. Jadinya lebih simpel, untuk pembersihannya lebih mudah. Ini saklarnya, pakai yang ini biar anti air. Ini kemarin kolamnya kan dekat dia. Ini kemarin mepet. Posisi kolam ini kemarin agak mundur sini, mepet. Itu pondasinya udah nggak kuat, udah agak mereng. Karena kolamnya kemarin karena nggak ada regelan di bawahnya, itu ngembung bawah belakangnya. Jadinya bebannya kesana kemari, dia nggak mau diem. Nggak mau ke bawah, bebannya ke pinggir, akhirnya pondasinya yang kena tendang. Yang tadi airnya contohnya kan sudah hijau kecoklatan. Yang ini contoh air yang sudah mau jadi RWS, jadinya dia coklat seperti ini. Ini perubahannya ini airnya coklat, agak pink sedikit. Habis dari air hijau kecoklatan itu jadinya seperti ini. Setelah air ini baru jadinya RWS. Ini yang sudah tahap RWS. Tuh lelenya terlihat. Ini udah air RWS dia. Nanti saya kasih tahu, saya buatkan video probiotiknya ya. Harganya lumayan mahal, 120 per liter, tapi saya perbanyak sendiri ya.
Kemarin saya uji coba iseng-iseng, saya perbanyak dia, tau-taunya berhasil. Ya ini saya bukan pakai beli dari pabrikannya, setelah saya perbanyak. Ini semuanya, ini probiotik yang saya pakai. Kalau beli yang dari pabrikannya 120, wih, mahal lumayan. Perawatannya cuma gampang, seminggu sekali, cuman dikasih dari sekitar 3-5 mili per meter kubik. Seminggu sekali aja pemberiannya. Kalau mau habis hujan mau dikasih juga boleh. Kalau saya sih nggak pernah ya, karena menurut saya air hujan nggak terlalu bermasalah. Air hujan karunia dari Tuhan, masa dipermasalahkan. Kalau udah air seperti ini biasanya kondisi ikan mau panen ya, sudah panen lah. Kalau pakai probiotik yang mau saya kasih tahu besok ini tergantung tebar bibit ya, pengalaman saya. Kalau tebar bibitnya kita sedikit, air itu cenderung bersih dia. Waktu masih kecil lele itu cenderung bening dia. Setelah berumur cenderung menjadi hijau pekat seperti di atas itu. Tidak mau lari ke RWS dia. Kalau tebarnya sedikit, sekitar kalau tebar sekitar 100 ekor per meter kubik, jadinya cenderungnya dia ke hijau. Kalau ini sekitar 200-250 per meter kubik. Nggak saya sarankan ya buat pemula untuk 1 meter kubik nebar 500 sampai panen itu bullshit menurut saya. Saya udah pernah uji coba. Kalau mau menerapkan seperti itu boleh, cuman aeratornya harus banyak. Sistem biofloc lah istilahnya. Orang banyak kan salah kaprah ya tentang biofloc. Baru kolam bundar isi aerator satu aja pakai probiotik. Pas sudah isi probiotik dianggap sudah sistem biofloc. Sistem biofloc itu nggak sekedar hanya itu, perhitungan dia aeratornya itu, gelembung udaranya itu ada perhitungan. Setiap meter kubik tebar lele 1000, aeratornya harus isi sekian titik. Itu harus ada, nggak sekedar isi aerator satu terus pakai kolam bundar tebar bibit padat ya banyak, lele nggak mau besar, tiap hari ada yang mati. Itu faktor karena itu. Sekarang bakteri juga perlu oksigen. Sekarang suplai oksigennya rendah. Ya yang mati lelenya. Bakteri tidak mau berkembang, amoniak tinggi, akhirnya lele sakit-sakitan. Saya kemarin sama juga seperti itu pikiran saya. Sistem biofloc saya kira cukup lah, aerator sekian, satu isi tebar 1000, banyak yang mati. Setelah saya pelajarin, oh ternyata tidak bisa. Saya terus terang ini bukan sistem biofloc ya. Saya pada tebar saya cuman sekitar 200 nggak sampai 250, sekitar 230-an per meter kubik. Ini saya isi hanya 1500 per kolam ini. Ukuran 280 kali 4. Tapi tinggi airnya nggak sampai 1 meter. Tinggi airnya kisaran sekitar 70 lah. Jadinya nggak ada sekitar 12, sekitar hitungan 8 kubik lah airnya di sini. Saya kasih 200, 1600 ya, sekitar gitu udah 200 ekor per meter kubik saya kasih. Menurut saya mau bagus ya. Kemarin saya coba isi sekitar 2000 sampai 2500, lelenya susah berkembang. Karena saya nggak pakai aerator, cukup pakai pompa satu aja. Kalau ini saya kasih aerator mungkin 3 titik, di belakang, di tengah, sama di depan sini isi 2500 pun berani menurut saya. Terus kalau dari pengalaman saya sih, ternak lele agak ribet ya, harus rajin grading. Kalau gradingnya lambat, banyak gerandong, istilahnya yang gerandong lele yang besar sendiri yang makan bibitnya, kita rugi kalah di bibit. Paling enggak baru tebar bibit dari pertama itu paling lambat dah sekitar 20 hari harus sudah di grading. Paling bagusnya 2 minggu di grading, dipindahin sambil mengurangi jatah, sambil mengurangi populasi di kolam.
Contohnya seperti ini dah. Ini ada kolam 3. Ada kolam 3. Yang satu tebar, umpamanya mau nebar bibit 5.000. Taruh di kolam 1 dulu 5.000. Kolam pertama ini kasih 5.000. Nanti setelah di grading dijadikan 2 dulu. 2 minggu pertama itu dijadikan 2 dulu. Sini yang agak sini yang besar, sini yang kecilan. Nanti grading kedua yang besar ini juga harus di grading. Taruh ke kolam 3, baru dicari ukuran yang sama dia. Kolam yang 3 otomatis yang paling besar-besar sedikit hanya dapat sekitar umpamanya nebar bibit 5.000, paling yang dapat baru 1.000. Taruh di sana 1.000, yang di sini biarin dia 2.000 gitu. Nanti ini yang sana nggak usah digrading lagi, yang terakhir sana tadi nggak usah digrading lagi. Yang 2 ini aja yang digrading. Nah, yang 2 ini digrading, pilih yang sebesar yang itu, dipilihin, baru sisanya bagi sini. Nah, itu yang bikin ribet sebenarnya. Kalau sudah ukuran sangkal itu udah nggak usah digrading lagi, udah sampai panen. Kalau lambat grading, ya wassalam. Nebar bibit 5.000 bisa jadinya 2.000. Jangan salahin petaninya yang ngasih bibit, kitanya yang salah, gerandongnya bisa banyak. Saran saya untuk pemula lebih baik nila ya. Kalau untuk hidroponik lebih baik nila. Nggak ribet, nebar pertama nggak perlu grading, udah langsung. Nggak perlu nguras air untuk grading, otomatis pupuk yang di dalam air ini bagus. Ini rencana saya besok kolam yang di atas yang sudah habis saya servis, saya pakai inilah. Karena lumayan juga nila, kemarin saya uji coba 3 bulan udah lumayan besar. Umur 4 bulan panen sama seperti lele. Panen 4 bulan, harganya jauh lebih mahal. Di Bali sekitar 40.000 yang sudah dibersihin per kilonya. Makanannya lebih murah, makannya sedikit, nggak seperti lele, harga jualnya mahal, panennya sama. Cuman masih harus banyak belajar lagi di nila, karena ada yang tebar monosek itu istilahnya, dia nebar jantan-jantan, betina-betina, itu saya yang belum pelajarin. Rencananya di sini besok mau saya tebar kayak gitu, mau saya pelajarin, coba mau nebar yang monosek, jantan-jantan, betina-betina. Kalau ada yang belum paham konstruksi kolam ini, saya kira gampang sekali ya. Bisa aja komen nanti, gampang kali kayaknya. Kebetulan saya tukang las soalnya. Saya punya usaha bengkel las, jadi saya bikin sendiri aja. Sarannya sih yang ini besinya sekalian yang besar, yang ini biar nggak isi ini lagi. Sekalian yang besar ini cukup isi ini aja, ini nggak ada. Saya rasa lebih kuat. Di tengahnya pun sama, nggak usah double. Untuk tengah-tengah sini cuman 1 gitu aja, karena dia sudah kuat, karena dari kanan dia nekan, dari kiri dia nekan juga gitu. Istilahnya kuat lah udah. Yang belum paham masalah instalasi pipa-pipanya, komen aja nanti ya. Untuk probiotiknya mungkin habis ini saya upload videonya. Sangat gampang sekali cari probiotiknya, juga banyak di toko-toko online. Kalau ada yang macet, bersihnya cuman gini aja dah. Oh, enaknya. Kalau pakai selang itu susah. Kalau pakai selang ini udah bersih. Kalau pakai selang itu harus nyabut selangnya lagi, masang lagi, ribet. Saran saya seperti ini dah dia. Tuh. Langsung ngalir gini dia. Ntar dimasukin di lubang yang ini, karena ini untuk tap, lubang sini masukin dia. Sekian aja dari saya ya. Tunggu video probiotiknya. Setelah ini saya upload, setelah video ini. Habis itu kalau sudah siap untuk bercocok tanam di sini, nanti saya upload video cara menanam bibit bawangnya. Nggak langsung ditaruh di pot, kasih tanah, kasih bawang, langsung taruh di pot. Harus ditaruh di tempat teduh dulu selama seminggu biar keluar dulu tunasnya. Sekian dulu dari saya ya. Salam petani milenial.